Bismillah, Ustadz. Gimana menghadapi istri yang selalu emosi kalau anak sedang rewel, Ustadz? Padahal anak baru umur 2 tahun. Dan kalau saya nasihati, maksudnya istrinya dinasihati, dia selalu bilang, ya sudah, carilah istri yang lebih soleh. Kemudian, haruskah saya mencari istri yang baru, Ustadz? Ya saya kira itu izin dari istrinya. Ya dia cari. Cari, nggak apa-apa. Istrinya dia cari. Tapi mungkin itu kata-kata istri ngambek gitu. Ngambek. Sebetulnya tidak bagus istri bilang begitu. Tidak bagus. Karena memang tadi kita melihat dalil tadi, istri bertanggung jawab di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Terutama anak-anak kecil. Banyak para istri, para ibu yang belum mengerti dalam masalah menangani anak-anaknya. Bahkan sebagian telah kehilangan keutamaan yang besar. Dalam masa sebelum tamyiz khususnya, itu masa curahan kasih sayang dari ibu. Nah kalau di saat-saat seperti ini, ibunya lebih banyak marahnya, dari curahan kasih sayangnya, ini sangat merugikan anak kita. Ada sedikit atau perubahan kejiwaan anak-anak, khususnya anak-anak yang memiliki ekstra kecerdasan di atas rata-rata, rugi akan menurun. Tidak tepat saat seperti itu. Oleh karena itu, dalam pendidikan itu, didikan anak, ngajar anak, itu enggak boleh. Maka Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar-dasar, yakni kasih sayang kepada anak dan menolak adanya kekerasan kepada anak-anak. Islam yang pertama kali meletakkan dasarnya itu. Sebelum orang-orang kufar berbicara tentang kekerasan kepada anak-anak, Islam terlebih dahulu. Demikian juga dalam pendidikan. Gak boleh seorang guru itu galak pada muridnya. Pendidikan itu rahim, rakik seorang guru itu. Sayang, lemah lembut kepada apa yang dia. Apalagi ibu kepada anak. Harus sabar. Harus sabar. Ingat cerita Malik bin Huwairis. Malik bin Huwairis. Pemuda-pemuda yang datang dari Yaman. Beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Madinah bersama Nabi. Beberapa puluh malam. 20 malam kurang lebih. Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru pengajar yang rahim. Karena bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan, nilai di atas rata-rata itu bermanfaat. Tapi kalau gurunya galak, dia tertekan. Maka kecerdasan yang ada pada dia itu buyar. Dia susah berpikir. Bagaimana antum disuruh berpikir dalam tekanan, bisa nggak? Nggak bisa, dia ketakutan. Ah, itu kerugian. Banyak yang rugi sebetulnya. Saya sering melihat, aduh sayang bapaknya galak dalam pendidikan ya. Ibunya galak tiap hari berapa. Itu turun sedikit demi sedikit turun. Kalau tidak anak ini akan cerdaskan. Karena itu dunia barat menerapkan itu. Islam yang pertama. Malah orang Islam sebaliknya. Dipelihara orang-orang yang cerdas itu. Karena itu Nabi SAW memberikan contoh wanita-wanita Quraisy. Nggak lawan wanita Quraisy itu. Nggak lawan. Tidak tertandingi sepanjang zaman. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita, wanitaku Quraisy. Begitu kasih sayangnya kepada anaknya dan kepada suaminya. Luar biasa. Nabi SAW ceritakan itu akan dicontoh oleh para wanita, para ibu. Yang memang selalu bersama anak-anak mereka. Tapi kita berada di akhir zaman. Dan ibu-ibu atau istri-istri kita tidak kuat. Anak-anaknya bandel-bandel. Tidak kuat. Atau tidak pernah belajar. Atau tidak mencoba belajar. Mencontoh wanita-wanita Quraisy. Kesian kalau anak-anaknya itu memiliki kecerdasan hebat. Kalau dia galak, itu turun. Tidak dapat tidak. Belum kekurangan sifat yang lain. Dia jadi tidak... Apa istilah? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kemudian dia memiliki sifat
selalu ragu gitu. Iya, minder. Aduh sayang sekali. Sayang sekali. Ya apa boleh buat begitu, emang gimana? Itu turun, benar-benar turun. Karena itu para imam, yang jadi imam, itu rata-rata diasuh oleh siapa? Sama siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Yang memeluk dia. Lihat Imam Syafi'i. Para imam. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Itu ditangani oleh ibunya. Syekhul Islam bin Taimiyah. Lihat ibunya. Rahim, raqiq. Gitu. Jiwanya besar. Karena hak marah, hak pendidikan itu ada pada bapak, bukan pada ibu. Iya. Karena itu pukullah anak-anak kamu, khitab itu ditujukan kepada siapa? Bapak. Sehingga kelihatan wibawahannya. Ibu itu kan mencurahkan kasih sayang luar biasa. Nah saat-saat itu kan biasa anak-anak bersama ibunya. Dididik, baca Quran, diajarkan, baik itu pelajaran agama, pelajaran umum. Nah kalau ibunya galak atau apa, sambil nangis anak itu diajak. Akhir zaman, gimana? Gak bisa. Itu turun, sayang. Itu saya melihat contoh banyak. Itu jangan begitu. Tapi mungkin istri-istri kita tidak kuat. Tidak kuat. Dia lihat anak-anaknya bandel-bandel gitu. Tapi harus belajar. Harus mencoba. Coba. Nah sehubungan dengan pertanyaan tadi ya seperti itu. Nah kalau istrinya suruh cari wanita lain lagi, ya boleh dia cari wanita lain, nggak apa-apa. Gitu. Halal dia berpoligami.